Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Razan dari kelas 10-4 absen 23. Kali ini saya akan melaksanakan tugas tambahan bahasa Indonesia mengenai teks-teks, yaitu teks LHO, teks anekdot, dan teks hikayat. Yang pertama ada teks LHO. Teks LHO atau laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran atau laporan hasil pengamatan. Teks ini juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks LHO memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu bersifat objektif dan universal, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, membahas objek tunggal, menjelaskan informasi berdasarkan data dan fakta, objek saling berkaitan dengan hubungan berjenjang. Secara strukturnya, pernyataan umum menjelaskan tentang bagian-bagian umum yang akan dibahas nanti di deskripsi bagian. Sekini ada deskripsi bagian, adalah deskripsi menjelaskan tentang ciri-ciri atau sifat. Pokoknya di sini adalah inti dari teks tersebut yang berisi tentang muatan-muatan yang akan dibahas di dalam LHO. Di sini ada deskripsi manfaat juga. Deskripsi manfaat adalah manfaat dari apa yang telah kita manfaat dari apa yang dibahas tadi, yang dibahas di pernyataan umum maupun deskripsi bagian. Di sini ada kaidah kebahasaan, kata dan frasa. Kata adalah kumpulan huruf-huruf yang membentuk suatu kata yang memiliki arti, dan frasa adalah kumpulan kata-kata. Sedangkan nomina adalah benda dan verba adalah kata kerja. Nah, di sini ada afiksasi. Yang pertama ada prefix. Prefix adalah imbuhan yang terletak di awal kalimat, di awal kata. Lalu di sini ada sufiks, imbuhan yang terletak di akhir kata. Infiks, imbuhan yang terletak di tengah-tengah kata. Konfiks, imbuhan yang terletak di tengah-tengah, di awal dan akhir. Jadi ada kalimat definisi yang berisi kalimat yang menjelaskan sesuatu atau bersifat definitif seperti adalah, merupakan, dan sini ada juga kalimat deskripsi yang menjelaskan mengenai ciri-ciri atau sifat-sifat. Ada kalimat di sini yang keempat ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang mempunyai dua predikat dan mempunyai konjungsi juga. Namun di sini ada juga kalimat simpleks, yaitu kalimat yang tidak mempunyai konjungsi dan hanya memiliki satu predikat. Nah, yang kedua ada teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menyentil atau mengandung kritikan, tapi dibungkus dengan bahasa atau cara penyampaian yang menarik, cerdas, dan memiliki kesan lucu. Sini ada strukturnya abstraksi atau abstrak, itu adalah awalan atau pengenalan awalan lah. Dan sini juga ada orientasi, pengenalan tokoh. Di sini ada krisis, puncak masalah, dan di sini ada reaksi, bagaimana orang tersebut menanggapinya. Dan sini ada koda atau akhiran dari teks tersebut. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. Yang kedua menggunakan kata konjungsi yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu. Yang ketiga menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, menyerahkan, berjalan. Yang keempat menggunakan kalimat seru. Yang kelima menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Di sini ada contoh teks anekdot. Alfian, Bu, saya ada pertanyaan. Mau tanya apa, Alfian? Kalau ada orang dihukum karena perbuatan belum dilakukan, apakah itu boleh? Jelas tidak boleh dong. Orang baru boleh dihukum ketika dia dinyatakan bersalah. Syukurlah. Jadi saya bebas hukuman, Bu, soalnya saya belum mengerjakan PR. Nah, ini contoh teks anekdot bersifat menyentil. Dan yang ketiga adalah hikayat. Teks hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat itu. Yang di sini ada strukturnya. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang keenam ada koda. Ciri-ciri hikayat. Yang pertama itu kemustahilan. Cerita hikayat sering mengandung unsur kemustahilan baik dari segi bahasa maupun cerita. Yang kedua kesaktian tokoh. Tokoh-tokoh dalam hikayat sering memiliki kekuatan super seperti dalam kisah Mahabharata dan pewayangan. Yang ketiga anonim. Pengarang hikayat biasanya tidak diketahui. Yang keempat istana sentris.
Pusat cerita berada di lingkungan istana atau kerjaan. Yang kelima ada pralogis. Cerita hikayat sering tidak dapat diterima akal. Yang keenam ada statis. Hikayat bersifat kaku dan tetap. Dan yang terakhir ada kata arkais. Hikayat mengurut kata-kata yang sudah tidak lazim digunakan, seperti sebermula, hatta, ataupun syahadan. Ada jenis-jenis hikayat. Yang pertama ada cerita rakyat, cerita Jawa, cerita Islam, epos India, biografi dan biografi dan sejarah, dan yang terakhir cerita berbingkai. Oke, itu saja dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.